Ketika Mahesa Jenar sampai di desa itu, terasa alangkah asingnya penduduk menerima kedatangannya. Anak-anak yang sedang bermain di halaman dengan riangnya segera berlari-larian masuk ke rumah. Terasa benar bahwa beberapa pasang mata mengintip dari celah-celah dinding rumahnya. Rumah-rumah di kiri kanan jalan desa itu terasa tertutup baginya. Beberapa kali ia berjalan hilir mudik. Kalau ia berjumpa dengan seseorang yang dapat ditanyainya atau seseorang yang menyapanya. Tetapi sudah sekian kalinya tak seorang pun dijumpainya. Dan tak seorang pun menyapanya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengetuk salah satu dari sekian banyak pintu-pintu yang tertutup. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tidak wajar dari balik pagar batu di sekitarnya. Didengarnya dengus nafas yang tertahan. Tidak hanya dari 1-2 orang, tetapi rasa-rasanya banyak orang yang bersembunyi di balik pagar itu. Mahesa Jenar tidak mengerti maksud mereka mengintip dari balik pagar. Karena itu ia pura-pura tidak mengetahui akan hal itu. Tetapi ketika ia akan melangkahkan kakinya menginjak ambang regol sebuah halaman, berloncatanlah beberapa orang laki-laki dari balik pagar batu di sekitarnya. Semuanya membawa senjata, golok-golok besar, tombak panjang dan pendek, pedang, keris, dan sebagainya. Mahesa Jenar sebentar terkejut juga, tetapi cepat otaknya bekerja. Ia segera mengambil kesimpulan bahwa agaknya memang pernah terjadi sesuatu di daerah ini. Ia juga menduga bahwa orang-orang itu tidak bermaksud jahat. Mereka hanya berjaga-jaga dan waspada. Sebagai orang asing di daerah berbahaya, sudah sepantaslah bahwa ia dicurigai. Itulah sebabnya ia mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa dan hanya akan menurut semua perintah yang akan diterima. Orang yang menjadi pemimpin rombongan itu berperawakan sedang. Badannya tak begitu besar, tetapi otot-ototnya yang kuat menghias seluruh tubuhnya. Di antara jari-jari tangan kanannya terselip sebuah trisula, yaitu sebuah tombak bermata 3. Di sampingnya berdiri seorang yang berperawakan tinggi besar, berkumis lebat. Pandangannya tajam berkilat-kilat. Ia tak bersenjata tajam apapun kecuali sebuah cambuk besar yang ujungnya lebih dari sedepa panjangnya. Dan pada yang juntai cambuk itu diikatkan beberapa potongan besi, batu, dan tulang-tulang. Rupa-rupanya ia merupakan salah seorang tokoh terbesar dari pengawal desa itu, di samping beberapa pengawal lain yang segera mengepungnya. "Ikut kami!" Tiba-tiba terdengar sebuah perintah yang menggelegar keluar dari mulut orang yang tinggi besar. Terasalah oleh Mahesa Jenar betapa orang yang tinggi besar itu ingin mempengaruhinya dengan suaranya. Mahesa Jenar yang sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan keributan, menuruti perintah itu dengan patuh. Orang yang tinggi besar itu berjalan di depan bersama-sama dengan pemimpin rombongan. Kemudian berjalanlah di belakangnya Mahesa Jenar diiringi oleh para pengawal. Rombongan itu berjalan menyusur jalan desa menuju ke sebuah rumah yang agak lebih besar dari rumah-rumah yang lain. Berpagar batu agak tinggi dan berhalaman luas. Mereka memasuki halaman itu.
dengan melewati sebuah gerbang yang dikawal orang di kiri kanannya. Sedangkan di halaman itu pun telah pula menanti beberapa orang laki-laki juga bersenjata. Di antara mereka berdirilah seorang laki-laki yang sudah agak lanjut usianya. Pemimpin rombongan serta orang yang tinggi besar langsung mendatangi orang tua itu. Maisa Jenar masih saja mengikuti di belakangnya. Kakang Demang, orang ini terpaksa kami curigai. Selanjutnya terserah kebijaksanaan Kakang, lapor pemimpin rombongan itu. Orang tua yang ternyata Demang dari daerah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa garis umur telah tergores di wajahnya, tetapi ia masih nampak segar dan kuat. Wajahnya terang dan bersih. Giginya masih utuh, putih berkilat di antara bibir-bibirnya yang tersenyum ramah. Ia sedang menyelidiki daerah kami, Kakang. Mungkin ia menemukan seorang gadis untuk korbannya. Tiba-tiba laki-laki yang tinggi besar itu menyambung dengan suaranya yang bergerak. Sudah itu ia memandang sekeliling, dan tampaklah setiap laki-laki yang kena sambaran matanya mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Pikiran yang terang dari Maisa Jenar segera dapat menghubungkan ucapan ini dengan kerangka-kerangka yang ditemuinya di Gunung Ijo. Mungkin ucapan orang itu bertalian dengan peristiwa yang sedang menjadi tanda tanya di dalam hatinya. Demang tua itu memandang Maisa Jenar dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Umurnya yang telah lanjut menolongnya untuk mengenal sedikit tentang watak-watak orang yang baru saja dijumpainya. Dan terhadap Maisa Jenar, ia tidak menduga adanya maksud buruk. Boleh aku bertanya? Kata Demang tua itu dengan nada yang berat tapi sopan dan ramah. Siapakah nama Kisana? Dan dari mana asal Kisana? Sebab menurut pengamatan kami, Kisana bukanlah orang dari daerah kami. Mula-mula Maisa Jenar ragu. Haruskah ia mengatakan keadaan yang sebenarnya? Ataukah lebih baik menyembunyikan keadaan yang sebenarnya? Ia masih belum tahu sampai di manakah jauh akibat tindakan-tindakan pemerintah kerajaan Demak terhadap para pengikut Sesi di Jenar. Kalau ia tidak berkata yang sebenarnya, maka ada suatu kemungkinan bahwa kecurigaan orang terhadapnya semakin besar. Mungkin pula ia ditangkap, ditahan, atau semacamnya itu. Akhirnya Maisa Jenar mengambil keputusan untuk mengatakan sebagian saja dari keadaannya. Oleh keraguan-raguannya inilah, maka sampai beberapa saat Maisa Jenar tidak menjawab. Sehingga ketika baru saja ia akan berkata, terdengarlah orang yang tinggi besar itu membentak, "Ayo, bilang!" Maisa Jenar sebenarnya sama sekali tidak senang diperlakukan sedemikian. Tetapi ia tidak ingin ribut-ribut. Maka dijawabnya pertanyaan itu dengan sopan pula. "Bapak Demang, kalau Bapak Demang ingin mengetahui aku berasal dari Pandanaran, aku adalah pegawai Istana Demak yang karena sesuatu hal ingin menjelajah daerah-daerah wilayah kerajaan Demak." Beberapa orang tampak terkejut mendengar jawaban ini. Seorang pegawai istana adalah orang yang pantas sekali mendapat kehormatan. Sedang orang ini
orang yang mengaku menjadi pegawai istana itu menjadi orang tangkapan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.